Orang yang lagi emosi kok bisa-bisanya ya balik ngikutin saran-saran dia. Halo semua, terima kasih sudah klik video ini lagi. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan bincang-bincang lagi tentang satu kisah nyata yang menurut saya sangat pilu dan kelam, sehingga masih terus jadi sebuah cerita yang menarik untuk kita bahas kali ini. Kalian semua tentu sudah tahu kan dengan yang namanya McD atau McDonald's, bukan? Siapa yang tidak pernah mendengar nama McDonald ini? Restoran waralaba atau franchise dengan ikon huruf M yang melengkung atau yang sering disebut dengan Golden Arch dengan panduan warna merah dan kuningnya yang sangat ikonik ini sudah sangat dikenal masyarakat global di seluruh dunia. Hingga saat ini McDonald dilaporkan telah memiliki ribuan restoran yang tersebar di lebih dari 100 negara, salah satunya di Indonesia juga. Sebagai restoran cepat saji terbesar di dunia, diperkirakan ada lebih dari 36.000 cabang restoran McDonald di seluruh dunia yang penghasilannya diperkirakan telah mencapai 75 juta US dollar dengan pengunjung yang mencapai 68 juta dalam sehari, guys. Bahkan dilaporkan juga kalau setiap 14,5 jam per hari akan ada penambahan satu cabang restoran baru yang dibuka, guys. Gila, bayangkan saja ya, setiap setengah hari bertambah satu restoran. Sangat luar biasa, bukan? Namun, tahukah kamu bahwa sebenarnya ada kisah yang sangat pilu di balik kejayaan McDonald yang kita kenal hari ini, di mana sang penemu McDonald yang asli ternyata bukanlah pemilik dari franchise restoran terbesar di dunia itu. Bahkan mereka juga dilaporkan sama sekali tak pernah menerima sepeser pun dari kesuksesan McDonald, guys. Nah, apa penyebabnya dan bagaimana semua itu bisa terjadi, guys? Simak terus kisahnya di konten kali ini. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, penemu restoran cepat saji ini adalah duo McDonald bersaudara yang bernama Maurice dan Richard McDonald, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Mac and Dick. Awalnya, kedua kakak beradik ini memulai bisnis perfilman mereka di Hollywood, guys. Sayangnya, mereka kemudian bangkrut dan dilaporkan beralih membuka restoran steak bernama McDonald yang diambil dari nama marga mereka. Mereka kemudian membuka restoran pertama mereka di kota Bernardino, California, Amerika Serikat pada tahun 1955, guys. Jadi restoran ini adalah hasil jelmaan dari restoran steak McDonald yang pertama kali mereka buka pada tahun 1948 itu, guys. Ceritanya restoran steak yang mereka dirikan sejak tahun 48 itu awalnya hanyalah berupa lapak restoran biasa-biasa saja ya, kayak restoran-restoran di pinggir jalan di Amerika kala itu, guys. Nah, di masa itu bisnis restoran memang sedang membanjiri Amerika Serikat alias sedang marak-maraknya, guys, atau sedang viral-viralnya. Namun ada satu permasalahan besar yang dihadapi oleh hampir semua konsumen penikmat makanan cepat saji kala itu, di mana banyak konsumen atau pelanggan yang kecewa karena harus mengantri berjam-jam hanya untuk menerima pesanan makanan yang mereka pesan, guys. Kemudian banyak juga laporan tentang komplain atau tidak jarang makanan yang dipesan oleh para konsumen itu datangnya berbeda atau tidak sesuai dengan apa yang dipesan. Kebayang gak tuh kesalnya? Udah lapar, nunggu ngantri lama-lama, pas pesanannya datang beda sama yang dipesan. Diceritakan hal yang sama terjadi juga pada restoran steak dua bersaudara McDonald itu yang telah mereka dirikan sejak tahun 1948. Menyadari hal itulah, kedua kakak beradik ini lantas segera menutup sementara restoran mereka dan segera melakukan evaluasi selama 3 bulan, guys. Nah, dari hasil evaluasinya itu, mereka kemudian menggagas sebuah sistem pelayanan yang super cepat yang bisa menjadi solusi bagi persoalan yang sedang dihadapi. Dick dan Mac dilaporkan berhasil menciptakan suatu alur pembuatan makanan cepat saji yang efisien, guys, sehingga nantinya para pembeli tidak perlu lagi untuk menunggu lama-lama untuk mendapatkan pesanan mereka, guys. Mereka lalu menggambarkan konsep-konsep itu di sebuah lapangan tenis dengan menggunakan kapur berwarna hanya untuk membuat skema dapur yang dapat memproduksi makanan di McDonald's dengan cepat saji. Mereka lalu melatih para pengerjanya untuk melakukan konsep itu.
Konsep yang mereka temukan ini diklaim bisa memproduksi pesanan pelanggan dengan cara yang sangat cepat. Bayangkan saja, dalam waktu 30 detik, para pembeli sudah bisa mendapatkan makanan yang dipesannya dengan harga yang murah, rasa yang enak, dan menunya tak mungkin salah guys. Gimana? Keren banget bukan ide kedua kakak beradik ini? Benar-benar kreatif dan solutif guys. Namun, walaupun di awal pembukaan restoran dengan konsep yang baru itu, kedua orang bersaudara ini sempat kebingungan ya untuk menjalankannya. Namun, kabar yang beredar sangat cepat dari mulut ke mulut para pelanggannya akhirnya mulai membuahkan hasil guys. Tak berapa lama kemudian orang-orang pun mulai berbondong-bondong datang ke restoran mereka untuk merasakan bagaimana sensasi memesan makanan seharga 15 sen hanya dalam waktu 30 detik di restoran McDonald guys. Tak disangka, para pelanggan ternyata sangat puas sebab bukan saja pelayanannya cepat, tetapi dari segi volume dan rasa hamburger yang ditawarkan oleh McDonald rasanya juga enak dan gurih guys. Ada satu lagi guys, saat itu mereka juga menyajikan burger milik mereka itu tanpa menggunakan piring dan gelas yang berbahan stainless lagi guys. Burger dan minuman di restoran mereka kini beralih menggunakan wadah yang terbuat dari kertas saja, yang mana sehabis makan para pelanggan tak perlu repot-repot lagi untuk mengembalikan piring ataupun gelas yang telah mereka pakai. Mereka hanya perlu membuang bungkus sisa makanan mereka ke tempat sampah yang telah tersedia. Gila. Keren abislah ide kedua bersaudara itu. Tidak itu saja, dengan mengganti peralatan makanan dari stainless ke wadah kertas, rupanya mereka bukan saja mempercepat pelayanan, tapi juga menghemat tenaga kerja guys. Nah, si pemiliknya ini pernah berkata bahwa konsep yang mereka buat ini itu hanya berdasarkan kecepatan dan volume. Dan ini juga pernah dicatat dalam buku Behind the Arts yang saya kutip dari history.com. Namun, setahun setelah restoran McDonald beroperasi, muncullah seorang pria yang bernama Raymond Albert Kroc yang dikenal juga dengan nama Ray Kroc, dan dari sinilah perjalanan baru McDonald dimulai. Pada awal pertemuan McDonald bersaudara dengan Ray Kroc ini, Ray kala itu hanyalah seorang pengusaha kecil yang merupakan sales penjual mesin pengaduk milkshake yang target pasarnya adalah restoran-restoran baru seperti McDonald guys. Jadi niat awal kedatangan Ray Kroc ke McDonald ini adalah untuk menawarkan mesin milkshake buatannya itu, karena mesin itu dapat memudahkan mereka dalam pembuatan milkshake yang merupakan salah satu dari 9 menu yang mereka tawarkan di restoran mereka. Namun sesampainya di restoran tersebut, Ray Kroc sangat terkejut dan terkagum-kagum saat melihat konsep restoran yang dimiliki oleh McDonald bersaudara guys. Mac dan Dick bahkan menjelaskan secara rinci tentang semua konsep restoran McDonald yang telah mereka gagas itu kepada Ray, yang kelihatannya saat itu sangat tertarik dengan restoran mereka. Hal ini langsung membuat Ray kepikiran dan semakin penasaran karena ia melihat potensi bisnis yang sangat besar yang bisa dihasilkan dari restoran baru itu guys. Ray pun akhirnya mengajak McDonald bersaudara ini untuk segera bekerja sama membuat satu bisnis franchise yang bernama McDonald. Namun butuh waktu untuk membuat kedua McDonald bersaudara itu untuk mengiyakan ajakan dari Ray Kroc. Perdebatan antara dua bersaudara ini pun terjadi. Hal ini disebabkan karena McDonald bersaudara tidak ingin Ray itu mengubah konsep dan prinsip yang sudah mereka ciptakan dengan seenaknya. Tarik ulur pun terjadi, namun pada akhirnya mereka berdua pun tetap memutuskan untuk bekerja sama dengan Ray karena melihat ada peluang di sana. Dengan syarat perjanjian, kerjasama mereka bisa berakhir kapan saja jika Ray bertindak tanpa persetujuan McDonald bersaudara di kemudian hari. Akhirnya dalam tahun itu juga, pada tahun 1955, restoran franchise McDonald yang pertama dibuka di Des Plaines, Illinois, Amerika Serikat. Dan di tahun yang sama pula, Ray Kroc ini juga mendirikan McDonald Corporation guys. Awalnya kerjasama bisnis itu berjalan dengan cukup baik dan lancar ya guys. Dibantu oleh istri dari Ray Kroc yang bernama Ethel, Ray sukses menawarkan bisnis franchise McDonald's ini kepada berbagai kenalan dan kolega yang mereka berdua kenal. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, Ray ini dilaporkan menemui beberapa kendala dalam upaya untuk melebarkan sayap bisnis franchise-nya itu, yang menyebabkan ia harus kehilangan cukup banyak modal. Ia lalu pergi menemui seorang konsultan keuangan untuk mencari solusi bagi permasalahan yang sedang dihadapinya. Nah, ketika mencoba mengikuti saran dari konsultan keuangan inilah, Ray Kroc mulai merusak kontrak kerjasama antara dirinya
dengan Mac and Dick bersaudara guys. Diceritakan untuk menghindari kebangkrutan yang sedang dihadapi, Ray ini coba mengurangi biaya produksi. Salah satunya dengan cara menggantikan milkshake yang asli dengan milkshake bubuk. Hal ini tentu saja berseberangan dengan prinsip dari McDonald bersaudara guys. Kedua bersaudara itu murka karena tidak ingin mempertaruhkan kualitas produk mereka dengan ide Ray yang mereka nilai ini akan menghilangkan ciri khas dari restoran McDonald yang asli. Namun Ray tetap saja tidak peduli. Ia justru berbalik menilai kedua saudara itu tidak mampu melihat masa depan mereka. Ray justru semakin sukses dengan idenya tersebut guys, yang kemudian membuat ia justru semakin berambisi untuk menguasai McDonald secara utuh, sehingga pada akhirnya dapat membuat dirinya dan McDonald versi dia ini bisa menjadi sebuah bisnis waralaba atau franchise restoran terbesar di dunia. Sebab Ray punya visi untuk mempopulerkan McDonald ini ke berbagai tempat guys. Ray bahkan terus membuka cabang waralaba McDonald's di berbagai negara bagian di Amerika Serikat tanpa persetujuan kedua bersaudara itu. Ia benar-benar tak lagi mempedulikan isi perjanjian kerjasama yang sudah ditandatanganinya bersama McDonald bersaudara guys. Hingga akhirnya Dick and Mac ini berencana untuk membawa kasus tersebut ke meja hijau guys. Wah, semakin memanas masalah ini ya. Namun rupanya Ray ini tak habis akal guys. Ia justru berhasil meyakinkan kedua bersaudara itu untuk mengurungkan niat mereka guys. Menurut dia, biaya pengadilan yang mahal dan kondisi keuangan kedua bersaudara itu yang tidak sebaik dirinya saat itu, dan ditambah lagi dengan keyakinan Ray kalau dia bakal memenangi perkara itu, berakhir dengan perjanjian damai secara internal yang terpaksa dilakukan di antara mereka bertiga guys. Gila, ilmu komunikasi macam apa yang dipakai Ray Kroc ini? Orang yang lagi emosi kok bisa-bisanya ya balik ngikutin saran-saran dia. Kalau ada yang tahu silakan komen di kolom komentar ya. Nah, perjanjian internal inilah yang pada akhirnya membuat kedua bersaudara itu akhirnya kehilangan hak mereka atas nama McDonald. Bahkan dilaporkan oleh berbagai sumber, kedua bersaudara itu tak menerima sepeser pun lagi dari bisnis franchise tersebut hingga hari ini guys. Dengan kata lain, mereka telah kehilangan hak atas segala sesuatu yang mereka ciptakan. Kok bisa begini ya? Jadi rupanya dalam kesepakatan itu, Ray menyerahkan sebuah cek kosong kepada kedua bersaudara itu, yang mana ia berbalik menawarkan untuk membeli merek dagang McDonald dari kedua bersaudara itu, dan ia berkata akan memutuskan segala hubungan kerjasama mereka untuk selamanya agar tidak jadi perdebatan lagi setelah mereka menandatangani itu. Kedua bersaudara itu tak menyadari apa yang ada di pikiran Ray. Mereka pun langsung setuju dan segera mengisi cek kosong tersebut dengan angka hanya $2.700.000 saja sebagai pengganti pembelian merek. Mereka juga kemudian coba untuk meminta royalti 1% dari setiap penjualan franchise McDonald. Namun dengan liciknya, Ray ini hanya menjawab permintaan royalti 1% yang diajukan oleh kedua bersaudara itu hanya dengan berjabat tangan guys. Sekali lagi, hanya dengan berjabat tangan guys. Kayak gini dong. Itulah yang menyebabkan hingga saat ini McDonald tidak pernah membayarkan royalti kepada kedua bersaudara tersebut, sebab tidak pernah ada hitam di atas putih guys, yang membuat McDonald bersaudara kemudian tak memiliki kuasa untuk menuntut Ray ini secara hukum guys. Gila, licik banget ya si Ray ini. Nah, usai perjanjian itu, Ray juga langsung merombak habis-habisan desain restoran McDonald's pertama mereka itu sesuai dengan desain baru yang diinginkan oleh Ray Kroc, yang sebelumnya dilaporkan tidak pernah disetujui oleh Mac and Dick ini guys. Nah, menurut berbagai sumber guys, jika dikalkulasi sejak peristiwa hari itu, mestinya McDonald bersaudara ini sudah bisa mengantongi royalti sebesar $100 juta per tahun guys. Wow, berapa rupiah itu? Rugi banget ya si kakak beradik ini. Nah, sayang banget kan, niat baik kedua bersaudara itu dengan menceritakan semua ide dan konsep mereka di awal perjumpaan dengan Ray Kroc ini ternyata harus berakhir dengan cara yang sangat pilu atau sangat menyedihkan guys. Diceritakan setelah peristiwa itu, pada akhirnya kedua kakak beradik ini tetap melanjutkan restoran milik mereka dengan nama yang lain. Sayangnya dilaporkan mereka kemudian mengalami kebangkrutan beberapa tahun kemudian. Sementara itu, Ray Kroc dengan McDonald barunya justru terus melambung pesat ke berbagai belahan dunia guys, seperti yang kita kenal hari ini. Pencapaian yang menakjubkan ini membuat McDonald menjadi waralaba paling menguntungkan di dunia hingga
hingga saat ini, yang membuat banyak pihak sangat tergiur untuk bekerja sama dengan McDonald guys. Luar biasa banget ya kisah ini. Pertemuan mereka yang diawali karena Ray ingin menjual alat mengaduk milkshake justru berakhir pula karena milkshake bubuk. Berawal dengan milkshake, berakhir pula dengan milkshake. Misteri kehidupan memang selalu penuh dengan tanda tanya ya guys. Banyak yang penasaran mengapa Ray Kroc ini begitu terobsesi dengan nama McDonald sehingga ia berusaha keras hanya untuk membeli nama dagang itu dari McDonald's bersaudara meski mereka telah pisah jalan. Ternyata pernah diceritakan oleh kedua bersaudara itu sendiri kalau di akhir dari pertemuan mereka ya, McEndick ini pernah bertanya secara langsung kepada Ray mengapa ia ngotot membeli nama dagang itu ketimbang membangun bisnisnya sendiri dengan namanya sendiri. Padahal menurut mereka si Ray ini kan sudah jelas-jelas tahu ya tentang semua konsep McDonald's secara detail yang bisa saja membuat dirinya ini membangun restoran baru dengan sistem yang sama. Siapa sangka ternyata jawaban Ray Kroc ini sungguh di luar dugaan yang membuat kedua bersaudara itu shock guys. Sebab Ray menjawab tidak ada yang tertarik makan di restoran bernama Ray Kroc ketimbang restoran yang bernama McDonald. We showed you everything. The whole system, all our secrets. We were an open book. One thing that makes McDonald's special. Which is? Even you don't know what it is. Enlighten me. It's not just the system, Dick. It's the name. That glorious name, McDonald's. Wow. Visioner banget ya si Ray yang licik ini. Jadi rupanya sejak awal pertemuan mereka itu, si Ray ini sudah tahu kalau nama McDonald itu adalah nama dagang yang sangat menjual. Namun ia tetap merahasiakannya. Sialnya kedua bersaudara itu tidak pernah menyadari betapa hebatnya nama yang mereka miliki. Karena kedua kakak beradik ini hanya berpikir kalau sistem cepat saji yang telah mereka ciptakanlah yang lebih menjual. Benar-benar tak disangka ya guys, ternyata out of the box banget pikiran dari si Ray Kroc ini guys. Nah itu dia guys, sejarah pilu dan kelam dari dua bersaudara pendiri McDonald yang asli yang sangat menyedihkan, yang mana mereka harus kehilangan nama mereka sendiri hanya dengan angka 2,7 juta US dollar saja. Bagaimana menurut kalian? Sebenarnya nih siapa yang patut disalahkan dari peristiwa pilu ini? Atau siapa yang lebih hebat di antara mereka bertiga? Silakan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar guys. Mungkin dari komentar-komentar positif kalian kita bisa sama-sama mempelajari sesuatu dari kisah nyata ini. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan subscribe, like, comment, share, serta hidupkan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita dan kisah yang lainnya. Bye.